Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan transformator dan sistem distribusi daya. Pengertian transformator adalah sebuah alat yang mentransfer energi antara dua sirkuit yang melalui induksi elektromagnetik. Transformer dimungkinkan untuk digunakan sebagai perubahan tegangan dengan mengubah tegangan sebuah arus bolak-balik dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan lainnya dari input tertentu. Untuk menyediakan kebutuhan yang berbeda dari sebuah tingkatan, ini juga bisa digunakan untuk mencocokkan impedansi antara sirkuit elektrik yang tidak sinkron untuk memaksimalkan pertukaran antara dua sirkuit. Hal ini memungkinkan terjadinya pertambahan daya arus listrik yang terjadi dari sebuah benda yang memiliki arus tegangan listrik yang tidak stabil. Lalu, fungsi transformator di sini adalah memindahkan tenaga dari input ke output. Di sini terlihat ada skema dari sistem distribusi daya, di mana pembangkit listrik dialiri ke tegangan ke transformator, dan di situ tegangan dinaikkan. Lalu arus itu pun langsung dialirkan ke transmisi, di mana dari transmisi langsung ke transformator tegangan diturunkan. Kemudian alur juga akan dialiri ke konsumen komersial, industri, dan konsumen perumahan. Sistem distribusi ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar ke konsumen. Fungsi distribusi tenaga listrik ini juga untuk penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat pelanggan. Yang kedua merupakan subsistem tenaga listrik yang berlangsung dengan pelanggan, karena satu daya pada pusat beban atau pelanggan dilayani melalui jaringan distribusi. Nah, di sini ada proteksi. Proteksi itu yang pertama adalah pentahanan. Nah, di sini proteksi itu untuk melindungi dari bahaya sengatan arus listrik. Dari skema gambarnya, di situ bisa dilihat ini adalah sistem proteksi penangkal petir konvensional, di mana ada lighting rod, main conductor, ground, and groove. Lalu di sini adalah tujuannya menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi. Di sini juga kita bisa lihat ada cycling, ada beberapa cycling, di mana ini cycling plug, lalu yang di tengah cycling cartridge atau kaca, dan cycling cartridge mata pisau. Kemudian ada saklar, di mana saklar ini untuk memutus rangkaian minyak. Lalu yang gambar sebelah kanan itu ada pemutus rangkaian motor case. Lalu ada transformator, di mana transformator ini prinsip kerjanya adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik AC. Nah, transformator ini terdiri dari 3 komponen, yaitu kumparan pertama itu ada kumparan primer, yaitu bertindaknya sebagai input. Lalu kumparan kedua dia sekunder yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat magnet dan yang dihasilkan. Jadi yang di atasnya itu adalah inti besi, kanan kirinya adalah kumparan. Bagian-bagian transformator itu ada 2, yaitu besinya dan kumparannya itu. Jadi prinsip kerjanya transformator sendiri adalah ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Nah, di medan magnet yang berubah juga diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti besi ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung-ujungnya kumparan sekunder akan timbul geger induksi. Nah, efek ini yang dinamakan induktansi timbal balik. Lalu ada hubungan daya, tegangan, dan arus. Di sini teman-teman bisa melihat di mana P itu power, V voltage, E current, and R resistance. Nah, transformator step up dan step down. Di sini
bisa dilihat bedanya, yaitu kalau sebelah kiri itu primary and secondary, di mana NS lebih besar daripada NP, VS lebih besar dari VP. Lalu di sampingnya adalah yang kedua, itu juga NP lebih besar dari NS dan FP lebih besar dari NS. Untuk transformator step up, yaitu transformasi yang mengubah tegangan bolak-balik rendah menjadi tinggi. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Itu yang disebut tadi NS lebih besar daripada NP. Lalu kemudian transformator step down, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah. Nah, transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan yang lebih banyak daripada jumlah lilitan si sekunder, makanya dia NP lebih besar dari NS. Lalu pada transformator, besarnya tegangan yang dikeluarkan oleh kumparan sekunder adalah sebanding dengan banyaknya lilitan sekunder, lalu juga sebanding dengan besarnya tegangan primer dan berbanding terbalik dengan banyaknya lilitan primer. Polaritas transformator. Di sini teman-teman bisa lihat gambar dari polaritas transformator. Untuk menerangkan tentang polaritas transformator pada umumnya digunakan pada titik dot untuk memudahkan, karena di sini tanpa harus menggambarkan arah lilitan kumparan secara lengkap. Lalu polaritas yang dimaksud di sini adalah polaritas sesaat. Nah, polaritas ini ditentukan arah lilitan dari kumparannya. Polaritas transformator untuk menerangkan tentang polaritas pada umumnya digunakan dengan titik dot dan memudahkan juga menggambarkan arah lilitan kumparan secara lengkap. Lalu juga di sini dapat menentukan arah lilitan kumparannya. Ini simbol transformator satu fase. Yang gambar titik 14 adalah simbol transformer 3 fase. Di sini ada transformator satu fase. Nah, di sini tuh juga terdiri dari dua buah belitan yang terpisah secara listrik, tetapi berhubungan secara magnetik dengan lintasan yang relutansinya rendah. Lalu ada hubungan dan sistem transformator fase tunggal. Nah, syaratnya adalah tegangan kerja harus sama, rasio impedansinya harus sama juga, dan polaritasnya juga harus sama. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar dua. Yang pertama itu ada dua transformator dengan lilitan tegangan. Lalu yang B, dua transformator yang hubungannya seri pada lilitan primer dan sekunder. Dan yang di bawah gambar 28, rangkaian dua transformator paralel. Di sini sistem distribusi satu fase. Ada gambarnya juga, gambar sistem ini yang ada yang pertama itu A dengan 120 volt dan semua rata-rata 120 volt. Lalu sistem satu fase 3 kawat tegangannya 120/20 volt. Di sini juga ada sama seperti tadi sistem transformasi 3 fase. Di situ terdiri dari rangkaian 3 buah trafo satu fase. Namun pada saat ini untuk transformator 3 fase sudah menggunakan 1 buah core untuk ketiganya. Transformator 3 fase digunakan untuk mendistribusikan daya dengan jumlah yang besar. Lalu ada hubungan sistem transportasi. Hubungannya sistem transformator 3 fase itu berdasarkan konfigurasi jaringan. Sistem jaringan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jaringan distribusi radial, loop, dan spindle. Satu daya berasal dari satu titik sumber dan karena adanya percabangan, maka arus beban yang mengalir di sepanjang saluran menjadi tidak sama sehingga luas penampang konduktor pada jaringan ini berbentuknya radial.
Ini sama seperti yang tadi, seperti sistem distribusi 2 fasa. Lalu kemudian ada gardu induk atau substation. Nah, di gardu induk substation ini adalah instalasi listrik yang terdiri dari beberapa peralatan listrik yang digunakan untuk mentransformasi tegangan listrik. Nah, lalu jenis-jenis gardu induk ada menurut tegangan, yaitu gardu induk transmisi, gardu induk distribusi. Nah, menurut penempatan peralatan, gardu itu ada gardu induk pasang luar, gardu induk pasang dalam, dan gardu induk kombinasi. Bagian-bagian gardu induk ada saluran transmisi atau saluran udara, ya SUTP. Lalu ada rel daya atau busbar dan transfer daya power transformer. Nah, bisa saya tambahkan di sini adalah gardu distribusi itu tadi saya bilang suatu tempat atau sarana di mana terdapat transformator step down, yaitu transformator yang menurunkan tegangan dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Nah, jaringan distribusi berdasarkan letak jaringan terhadap posisi gardu distribusi dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Lalu di sini ada beberapa bagian dari gardu, itu juga ada current transporter atau CT dan panel kontrol. Di sini juga ada cubicle 20 kV. Nah, di sini adalah distribusi di dalam pabrik. Seperti ini gambarnya, teman-teman bisa lihat. Lalu kita masuk ke daya dan energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dibawa oleh elektron yang bergerak kalau ada arus dalam rangkaian, akan ada konversi energi menjadi listrik. Nah, daya listrik ini adalah ukuran pada saat energi listrik dikonversi. Daya listrik adalah satuan daya yang satuannya adalah watt. Pada rangkaian DC, P sama dengan V kali I atau V kuadrat per R sama dengan I kuadrat kali R. Pada rangkaian AC satu fasa, yaitu P sama dengan V kali I kali PF. Pada rangkaian AC 3 fase, P sama dengan V lin kali R in kali 1,73 kali PF, di mana PF itu adalah faktor daya dan S itu adalah daya tampak atau daya apparent. Lalu energi listrik juga satuannya digunakan untuk energi listrik adalah kilowatt per hour. Untuk menghitung energi listrik, kilowatt dikali hours atau jam. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini adalah pengertian sistem distribusi daya dan transformator, lalu fungsi dan pemanfaatan sistem distribusi daya dan transformator, lalu juga ada prinsip kerja dari sistem distribusi daya dan transformator. Nah, jaringan distribusi ini juga banyak, ada struktur juga. Nah, struktur jaringan itu juga merupakan gabungan dari dua buah struktur jaringan radial, di mana pada ujung dari dua buah jaringan dipasang sebuah pemutus, yaitu PMT atau pemisah. Nah, pada saat terjadi gangguan, setelah gangguan dapat disolir, maka pemutus atau pemisah ditutup sehingga aliran daya listrik ke bagian yang tidak terkena gangguan tidak terhenti. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.